Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu memerintahkan supaya hanya menyembah kepadanya saja dan supaya berbakti kepada kedua orang tua. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Anak-anakku, santriwan, santriwati SD Islam Al-Hasimiyah, pemimpin-pemimpin soleh masa depan yang cerdas, yang hebat, yang dibangga-banggakan oleh kedua orang tua dan masyarakatnya. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Rawahul Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi anak-anakku, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi pengajaran kepada kita, sebaik-baik kita adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Setelah kita belajar, kita faham, lalu kita mengajarkannya kepada orang lain. Tentunya dalam belajar Al-Quran ini ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Tahapan pertama, bagaimana kita supaya bisa membaca Al-Quran ini dengan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Misalnya yang panjang harus dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek, yang dengung harus didengungkan, yang samar harus disamarkan, dan seterusnya. Setelah kita bisa baca Al-Quran dengan lancar, dengan fasih, kita tingkatkan lagi bagaimana supaya kita bisa faham dengan isi yang ada di Al-Quran ini. Setelah kita faham, kita mengerti apa yang menjadi isi Al-Quran ini, setelah itu kita kerjakan, kita amalkan, kita praktekkan. Nah, tidak cukup hanya seperti itu saja. Setelah kita faham, kita praktekkan, kita ajarkan pula kepada orang lain. Nah, supaya ilmu yang kita pelajari dari Al-Quran ini bisa bermanfaat pula kepada orang lain. Jadi hadis yang Ustadz baca tadi memberi pelajaran kepada kita semua agar kita sebagai umat Islam ini harus semangat mempelajari Al-Quran. Karena apa? Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi kita semuanya. Kalau kita hidup tanpa menggunakan petunjuk hidup, ibarat kita melakukan suatu perjalanan tidak mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di jalan itu, maka sudah dipastikan kita akan tersesat. Begitu pula kita hidup, kalau tidak mengikuti petunjuk hidup dari Allah yaitu Al-Quran, maka hidup kita akan tersesat. Intinya dari hadis tadi, kita kalau ingin menjadi orang yang terbaik, kita harus belajar Al-Quran. Setelah itu kita mengajarkan pula kepada orang lain. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bisa bermanfaat, bisa dipraktekkan, bisa diamalkan, sehingga menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.